Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan share materi tentang konsep belajar dan proses berpikir. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 untuk materi psikologi kesehatan. Mudah-mudahan semangat ya semuanya untuk belajar. Oke, kita akan sama-sama simak apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami tentang konsep belajar. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang proses berpikir atau kognitif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kaitan proses belajar dengan proses kognitif dan juga memori. Kenapa kita tidak bisa memisahkan materi memori? Karena dalam proses belajar selalu harus didukung oleh memori itu sendiri ya. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang memori, bisa untuk perkuliahan pertemuan ke-9 ini kalian mengolahnya menjadi suatu kesatuan yang utuh ya. Jadi dalam proses belajar itu banyak sekali aspek yang harus pakai. Oke, kita mulai masuk ke konsep belajar terlebih dahulu. Sebetulnya prinsip konsep belajar itu adanya proses yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu wajib ya. Jadi kalau terjadinya proses belajar, seseorang mempelajari sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui, belum pernah mendengar, ataupun dia tidak pernah terlintas pemikirannya sedikit pun mengenai hal tersebut, setelah melalui proses, kemudian dia menjadi tahu. Kemudian dia menjadi lebih detail memahami hal tersebut. Jadi kalau proses tersebut tidak dilakukan dengan baik, artinya orang mencoba mempelajari sesuatu, namun setelahnya tidak bisa menguasai juga, berarti konsep belajarnya belum berjalan ya. Nah, jadi untuk proses belajar, konsepnya itu harus selalu diukur sebelum dan sesudah proses belajar gitu. Jadi kalian sih sebagai mahasiswa yang sebelumnya ada di jenjang SMA, kemudian setelah masuk ke sini diberikan banyak materi, tentu saja kalian bisa mengukur diri sendiri apakah proses belajar yang kalian lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, kalau kalian setelah kuliah di Universitas Harapan Bangsa ini menjadi bertambah pengetahuannya, artinya proses belajarnya sudah berkembang dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, nggak ada sesuatu yang saya dapatkan ya, sama saja seperti dulu pengetahuannya. Nah, kalian harus evaluasi. Mungkin motivasi kalian belajar untuk mengikuti perkuliahan terus-menerus itu tidak terlalu maksimal gitu ya. Mungkin saja kalian kurang rajin dalam mengupdate materi. Mungkin hanya mengandalkan PowerPoint yang kadang-kadang kalau mengandalkan PowerPoint saja kan tidak begitu jelas ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kalimat ini, bagian ini gitu. Mau tidak mau kalian harus mau menyimak video pembelajarannya. Nah, jadi begitu ya konsep belajar yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, syarat pendukung dari belajar itu sendiri, syarat utamanya adalah yang pertama didukung proses kognitif. Jadi proses berpikirnya itu harus terjadi dengan aktif. Kalau kita memang ingin melalui proses dengan ideal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, maka kita harus mengaktifkan proses kognitif. Kita pilih untuk konsentrasi, kita pilih untuk menyimak kata demi kata dari apa yang dosen sampaikan, kita memilih untuk all out ya. Jadi kita pernah membahas tentang persepsi ya. Kita pernah membahas tentang proses berpikir dan itu kalian sama-sama tahu membutuhkan kondisi psikologis yang siap. Ya, selain fisik ya. Kalau fisik mungkin mata melihat, tapi kalau psikologisnya nggak siap,
ya melihat sih pada PowerPoint, tapi pikirannya melayang-layang ke tempat lain ya. Oh, di lapangan olahraga tadi saya ketemu siapa, kebayang itu. Nah, sama sekali tidak diajak untuk konsentrasi. Kognitifnya ya tidak mungkin terjadi proses belajar dengan baik ya. Jadi didukung proses kognitif artinya kita secara aktif membuat kita konsentrasi, kita menyimak, kita memahami kata per kata, dan seterusnya. Itu syarat utama. Yang kedua, syarat utamanya adalah didukung proses memori. Jadi kalau kita belajar, memori itu juga harus terbentuk dengan baik. Kita sudah konsentrasi, berpikir, kognitifnya sudah aktif pada saat perkuliahan, pada saat mendengarkan dosen mengajar, tapi ini juga harus didukung proses memori. Nah, bagaimana bisa terbentuk sebuah memori? Nanti ada beberapa hal yang kita akan bahas ya di slide-slide berikutnya. Kenapa kita mengatakan bahwa konsep belajar itu perlu didukung proses memori? Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan proses belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, lalu tidak diperkuat dengan proses terbentuknya memori, itu akan nonsens ya, karena kita bisa cek lagi, misalkan minggu depan ditanyakan materi yang sama, berubah tidak tahu lagi gitu ya, itu sama sekali bukan merupakan proses belajar yang benar gitu. Jadi kalau yang benar itu tadinya tidak tahu menjadi tahu, lalu itu terbentuk di ingatan kita sehingga kapanpun di recalling kita ingat. Oh iya, dulu saya belajar tentang ini pada saat masuk di keperawatan UHB, maka saya harus melakukan ini kepada pasien-pasien saya. Itu kan proses jangka panjang berarti ya memorinya ya. Nah, itu syarat utama. Kemudian syarat utama yang lain adalah persepsi. Kita pernah membicarakan ini, jadi kita harus punya persepsi yang sama bahwa kita mempelajari hal-hal yang nantinya akan berguna ketika kita terjun di masyarakat, kalian sebagai perawat profesional, maka persepsinya itu harus sama-sama terbentuk dengan baik. Oleh karena itu, sama-sama harus menganggap positif semua materi yang diberikan. Kurikulum diberikan di sini sudah melewati proses yang sangat panjang, akhirnya menentukan apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa keperawatan, dan itu kalian harus sama-sama tahu, sehingga apapun yang diberikan oleh dosen, proses apapun yang harus kita jalani, itu harus dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Motivasi ini letaknya di dalam ya, inner. Jadi dorongan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu letaknya ada di dalam hati ya. Motivasi itu merupakan dorongan dalam hati. Jadi kalau kalian ingin konsep belajarnya sudah berlangsung dengan baik, supaya tadinya tidak tahu menjadi tahu, pada saat belajar mengaktifkan proses kognisi, dan berusaha agar supaya terbentuk sebuah memori, persepsinya sudah baik, maka motivasinya itu harus kuat. Kapanpun ada jadwal materi kuliah, kapanpun ada proses pembelajaran yang melibatkan berbagai aktivitas, itu harusnya kalian termotivasi dengan baik. Motivasinya itu maksimal, dijaga terus sampai kalian lulus nanti ya, pada saat sudah meraih gelar sebagai perawat yang profesional. Jadi hal-hal tersebut jangan pernah dilupakan kalau kalian menginginkan proses belajar berlangsung dengan baik. Syarat utamanya itu tadi ya. Nah, kemudian keterkaitan antara proses berpikir dan terbentuknya memori. Tadi kita sudah mempelajari tentang konsep belajar, kita masuk ke proses berpikir dan terbentuknya memori. Memory is the process by which we observe, store, and recall information. Memories may be visual, auditory, or tactile. Nah, jadi maksud dari yang tertera dalam slide ini, memori itu adalah proses di mana kita melakukan observasi. Observasi itu melibatkan panca indera ya. Tadi sudah saya singgung bahwa kita pada saat belajar mengobservasi semua data yang kita ambil dari lingkungan, ya. Kita dapat stimulasi berupa slide PowerPoint dari dosen, kita mendengar suara dari dosen, kita mendengarkan, menyimak satu persatu, mengobservasi itu dengan panca indera ya,
melihat, mendengar, merasakan gitu. Nanti kalau kalian ada praktek mempelajari sesuatu, memasang infus, melakukan apa saja yang berhubungan dengan motorik, itu berarti masuk tahapan we observe. Nah, kemudian yang kedua adalah tahapan store. Nah, store itu menyimpan segala sesuatu yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam pikiran. Kita sudah melihat, mendengar, melakukan sesuatu, kita store, menyimpan dalam pikiran. Itu butuh konsentrasi yang kuat dan motivasi yang kuat juga. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampai terjadi recalling information. Kita merecall kembali apa yang sudah kita ingat dari proses tadi. Kalau itu sudah terjadi dengan baik, maka memori kita sudah terbentuk dengan baik. Jadi kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan ini, sudah mendengar suara saya, sudah melihat PowerPoint, sudah mempelajari materi-materi sebelumnya, nanti kalau perkuliahan ini sudah selesai, kalian coba untuk merecalling. Tadi Bu Wulan menyampaikan bahwa bla 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 bla. Nah, kalau kalian sudah bisa menyampaikan dengan baik, maka proses memori itu memang sudah betul-betul terbentuk dan itu pasti akan mendukung proses belajar dengan baik. Ya, memori itu bisa visual yang kita lihat, auditory yang kita dengar, or taktil. Jadi ini kalau taktil aktivitas motorik yang kita lakukan ya. Kemudian memory process may involve multiple system, jadi yang conscious dan automatic. Kalian tahu bahwa ada beberapa memori atau ingatan kita yang dengan sadar berusaha kita ingat, ya kan? Kalau misalkan saya bertanya, pada pertemuan yang ketiga, saya menyatakan bahwa tingkah laku itu bisa terjadi karena adanya apa? Syarat terbentuknya tingkah laku, faktornya apa saja? Misalkan kalian ditanya seperti itu, kemudian berusaha berpikir, Bulan bilang apa ya waktu itu ya? Oh iya, terbentuk karena adanya stimulasi, Bu. Nah, kalian berusaha consciously, secara sadar mengingat-ingat waktu itu Bulan pada saat di pertemuan ketiga membahas apa ya? Setelah itu kalian bisa menjawab, oh jawabannya adalah tergantung adanya stimulus. Berarti memori prosesnya sudah berhasil dengan baik karena kalian dengan sadar mengingat dan itu memang betul-betul ingat jadinya ya. Tapi ada tipikal yang kedua dari proses memori, yaitu automatically process. Pada automatically process, seseorang tidak perlu berpikir keras dengan sadar mengingat apa yang sudah pernah dipelajari, tapi automatically dia langsung mengingat begitu saja gitu. Kalian misalkan ya bisa mengecek ya, kalau orang misalkan anak usia SD atau SMP atau anak sekolah lah ditanya, Dek, Pancasila itu ada berapa? Dia kan otomatis 5 gitu ya. Nggak pakai berpikir ya. Coba sila pertama apa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak berpikir dulu. Dia tidak berpikir, apa ya? Sebentar. Oh iya, ketuhanan yang Maha Esa. Kan nggak gitu coba. Tanya aja langsung. Coba, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya itu cepat, tepat, langsung. Itu merupakan contoh dari memori proses yang automatically recalling. Kenapa bisa terjadi automatically recalling? Karena apa yang dia ingat dalam memorinya itu sudah terbentuk memori jangka panjang. Kenapa bisa terbentuk memori jangka panjang? Biasanya segala sesuatu itu sering diingat, sering diulang-ulang, sering diucapkan, sering disampaikan juga kepada orang lain. Nah, coba kalau Pancasila tadi sudah berapa kali kalian membaca Pancasila dari mulai TK, SD, SMP, sampai sekarang aja kalau misalkan mengikuti upacara ya kan pasti mengucapkan Pancasila. Nah, itulah yang disebut automatically recalling. Jadi dalam aplikasinya kalian bisa juga menerapkan itu pada proses belajar di anestesi
UHB ini. Jadi kalau kalian mempelajari sesuatu, kalian berusaha mengulang lagi, kalian membicarakan lagi, bertemu dengan teman mengulas kembali terus sampai akhirnya selama 4 tahun perkuliahan di sini sudah terbiasa dengan materi tersebut. Itu yang akan menjadikan kalian sebagai seseorang yang profesional karena memorinya sudah terbentuk automatic recalling. Kan tidak lucu ya kalau misalkan sudah lulus kuliah di anestesi UAB, kemudian praktek terjun di masyarakat, bekerja di rumah sakit, pada saat dimintai tolong, dimintai bantuan, ditanya, kemudian aduh lupa sebentar ya, waktu itu saya harus melakukan apa dulu. Nah, ya sangat tidak profesional ya. Jadi kalau kalian selama proses perkuliahan berusaha keras untuk terbentuknya automatically recalling, khususnya pada materi-materi kuliah yang menjadi materi utama, itu akan tampak profesional, akan lebih dipercaya oleh orang lain, akan tampak lebih percaya diri juga ya, karena kalau kalian sudah merasa bahwa saya ingat, saya bisa melakukannya, maka ketika melakukannya kalian juga akan lebih percaya diri. Itulah keterkaitan antara proses berpikir dan terbentuknya memori. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memori bisa berproses sampai ingatan jangka panjang. Ya, ini saya sampaikan sedikit bagian mengenai memory and information processing. Jadi yang pertama ada stimulus, masuk ke sensory register. Secara teoritis, kita mempelajari sesuatu, kita mendengar dosen mengajar, kita melihat PowerPoint, tapi masuk sensory register, secara teoritis ada information yang lost, itu pasti. Kira-kira faktornya apa? Kalau sampai terjadi information yang lost, pada saat masuk sensory register, yang pertama adalah mungkin kalian kurang konsentrasi. Mikir hal lain, mikirin di tempat kos. Jadi apa yang dosen sampaikan, kata-katanya tidak masuk ke dalam otak. Yang kedua, mungkin kalian sedang sakit, bisa aja ya. Karena sedang sakit, konsentrasinya lebih kepada apa yang dirasakan. Jadi tidak bisa konsentrasi menangkap materi kuliah. Kemudian yang ketiga, bisa juga faktor luar, misalkan suara-suara yang tidak nggak bisa dikontrol. Kalian sedang berusaha menyimak, tapi tiba-tiba ada motor lewat, suaranya kencang banget, aduh, udah mau konsentrasi nggak bisa masuk gitu ya. Terus lagi ada juga misalkan suara dosennya nggak begitu jelas. Itu adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa pada saat masuk sensory register ada information yang lost. Kemudian ke bagian sampingnya, setelah masuk sensory register, maka memori itu akan terbentuk tahap 1, yaitu short term memory. Secara teoritis, masih sama seperti tadi, sudah masuk sensory register, berhasil masuk, tapi untuk menjadi short term memory itu, ternyata ada juga information yang lost. Kira-kira kenapa? Orang sudah konsentrasi, sudah belajar, oke, tapi nggak bisa masuk short term memory. Nah, bisa alasannya karena terlalu banyak materi yang sedang dipelajari. Nah, kalian tumpuk-tumpuk sih materinya ya. Jadi dulu sudah belajar di minggu pertama, minggu kedua diabaikan. Terus pada saat mau ujian, kalian akan mencoba untuk mengandalkan sistem kebut semalam. Belajar semua ya, harapannya adalah terbentuk short term memory, memori jangka pendek. Besoknya harapannya bisa menjawab, tapi karena terlalu banyak materi yang dipelajari, overload, jadi ada information yang lost. Yang diingat hanya sepertiga. Jadi menjawab pertanyaan ujian juga bisa jawabnya sepertiga. Nah, sekarang pada bagian berikutnya. Kenapa short term memory bisa berubah menjadi long term memory? Jawabannya tadi ya yang kita bahas di contoh Pancasila tadi. Bisa karena diulang-ulang sering, kemudian bisa karena dibicarakan terus, kemudian dibaca, disampaikan kepada orang lain. Itu adalah salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk bisa membuat long term memory itu terbentuk. Ya, jadi yang namanya rehearsal, retrieval itu mengulang-ulang kembali terus ya. Long term memory pun kalau sudah terbentuk ya harus bisa juga diulang kembali. Kadang yang sudah kita ingat dulu ya pernah sih menghafalkan surat Al-Baqarah ya waktu
apa namanya, TKB gitu, tapi nggak pernah dibaca lagi, Bu. Sekarang saya sudah jadi mahasiswa, lupa lagi tuh suratnya. Itu harus diulang kembali supaya ingat. Ya, jadi long term memory tetap ada information yang lost, salah satunya adalah karena lupa dipelihara daya ingatnya ya. Oleh karena itu harus ada upaya memilih waktu tertentu yang berkualitas untuk menjaga long term memory. Ya, kemudian ini secara singkat ya, kalau kita ingin membentuk visual memory store itu kita melihat gambar dalam 20 sampai 30 detik. Kemudian kita berusaha tutup gambar tersebut. Kalau kita bisa menjelaskan isi gambar tersebut, maka itu akan terbentuk suatu memori visual. Kemudian yang kedua ada verbal. Nah, kalau kita ingin menangkap suatu inti pembicaraan, dosen mengajar tanpa PowerPoint, tanpa gambar ya, itu ada limited capacity. Jadi ada kapasitas yang dibatasi di otak kita. Kalau kuliah itu nggak boleh lebih dari 50 menit, karena kalau 50 menit pertama dosen memberikan materi, mahasiswa masih konsentrasi. Tapi 50 menit kedua sudah mulai gelisah ya, ngantuk, aduh bosan ini itu. Itu keterbatasan manusia ya. Apalagi sampai 50 menit ketiga, kalau sudah kuliah sampai 150 menit, harusnya diselangi dengan istirahat. Kalau tidak ya kita nggak bisa jamin apakah memori proses itu terbentuk dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah working memory store are independent. Jadi tadi yang kita bahas di atas itu kita membicarakannya untuk proses perkembangan yang normal secara kognitif ya, baru kita bisa mengatakan bahwa mengingat dengan gambar itu bisa 20 sampai 30 detik. Kalau kata-kata itu nggak boleh dari 50 menit mendengarkan kata-kata atau penjelasan orang lain gitu. Tetapi kalau misalkan terjadi brain damage, pernah mengalami kecelakaan yang membuat kerusakan pada otak, jatuh tapi di bagian belakang kepala, kecelakaan yang prosesnya seperti itu. Nah, itu kita nggak bisa bahas karena proses memorinya biasanya terjadi gangguan. Ya, kemudian ada teori ini, remembering forgetting. Kalau kita belajar daya ingat, maka kita juga mempelajari masalah lupa ya. Ini ada teori memperkuat memori dan remembering forgetting. Ini dulu aja ya. Nah, metode memperkuat memori. Yang pertama adalah method of Loci. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu, kita mau mempersepsikannya itu dalam sebuah lokasi. Loci itu location ya. Panjangnya location. Misalkan kita mau mengingat kata-kata gudeg. Nah, kalau gudeg itu kan asalnya dari kota Jogja. Kita lupa terus ini makanan kayak gini namanya apa. Orang Sumatera susah banget mengingat ya. Tapi kalau misalkan kita mempersepsikan bahwa ini tuh Jogja, ada Malioboro, ada Borobudur, oh iya gudeg. Nah, itu method of Loci. Jadi kalau kalian mempelajari fisiologi atau syaraf, letak-letaknya di mana. Nah, itu ini istilahnya apa? Kalian bisa mempersepsikan dengan letak atau location, kemudian bisa merecalling istilah tersebut. Kemudian yang kedua adalah PEC method. Upayanya adalah dengan cara mengingat sesuatu yang kita sulit sekali mengingat, namun kita mengingatnya dengan kata-kata yang ingin kita dengar, yang menarik, yang mudah sekali kita dengar. Jadi kalau kita mengatakan itu, kita langsung ingat apa kata-kata yang sesungguhnya hendak kita simpan dalam memori. Contoh, kita tuh sulit sekali ya mengingat kata-kata paracetamol misalkan gitu. Kalau mau mengatakan paracetamol apa ya lupa. Nah, kita buat kalimat sendiri yang menyenangkan. Misalkan, kalau pusing kita jalan-jalan ke mall. Oh iya, kalau pusing minum paracetamol. Itu kan bunyinya hampir sama, tapi yang satu kalimat yang kita sukai, satu lagi kalimat yang benar-benar kita ingin recalling. Itu boleh. Silakan kalian ciptakan kata-kata apa saja, yang penting
recallingnya bisa berlangsung dengan baik, jadi memorinya terbentuk dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah SQ3R. Nah, SQ3R itu singkatan dari survey, question, read, review, recite. Ditulis ya. Ibu sengaja tidak buat singkatannya di sini karena Ibu ingin kalian semua mendengarkan. Jadi ya penjelasannya seperti ini. S itu survei. Survei itu prosesnya adalah kita membaca dengan cepat satu bab dalam sebuah textbook, di mana bab tersebut adalah yang ingin kita pelajari. Misalnya kita ingin pelajari psikologi perkembangan, maka survei dengan cepat yaitu membaca bab psikologi perkembangan secara cepat. Survei, jadi bacanya dengan cepat, nggak terlalu lama di satu paragraf, membaca dengan cepat. Nah, yang kedua adalah question. Question. Setelah kita membaca dengan cepat, buku ditutup, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti bisa saja ditanyakan oleh dosen pada saat ujian. Misalkan, apa sih step-step tahapan perkembangan manusia secara kognitif, secara afektif, secara psikomotorik? Ditanyakan semuanya ya, itu namanya question. Kemudian setelah mencoba membuat pertanyaan, kalian berusaha jawab sendiri. Kalau jawab sendiri sudah bisa, ya oke. Berarti buku ditutup, ada pertanyaan, kalian bisa jawab. Sudah hafal, sudah terbentuk memori, oke ya. Tapi kalau ada yang belum terjawab, kita melalui 3R tadi. R yang pertama adalah read. Read itu kita mencoba membaca pada bagian mana yang kita lupa. Jadi, tadi itu saya bisa menjawab semua pertanyaan saya, tapi pada perkembangan kognitif remaja, saya lupa ya menjelaskan ya, abstraksi itu maksudnya apa. Nah, pada saat R yang pertama read, maka kalian cukup membaca tentang abstraksi. Apa yang dimaksud abstrak operasional pada proses berpikir pada remaja? Dibaca terus. Nah, gitu ya. Kemudian R yang kedua adalah review. Kalian mengulang, mereview. Tadi saya sudah bisa jawab, tapi dengan cara baca. Kalau gitu saya sekarang jawab tanpa baca. Nah, kemudian yang terakhir ada recite. Recite itu mengulang lagi dari awal secara keseluruhan, diulang satu persatu pertanyaannya, jawabannya, terus kalian presentasi ya. Presentasi di depan diri sendiri, boleh di depan kaca, boleh di depan PowerPoint. Kalau berhasil dengan baik, berarti metode SQ3R itu sudah bisa memperkuat memori kalian ketika mempelajari sesuatu. Kemudian yang keempat adalah jembatan keledai. Nah, kalau jembatan keledai ini upaya kita untuk mengingat sesuatu dengan memberikan singkatan-singkatan di awal kata ya. Kalau di SMA dulu yang masuk MIPA pasti udah tahu. Seperti misalnya kita menghafalkan rumus-rumus kimia, ya kan? Yang banyak sekali itu urutannya sulit, tapi kita mencoba membuat jembatan keledai. Yang paling simpel itu warna-warna pelangi, Mejiku Hibiniu. Nah, itu kan kalau kita mengatakan Mejiku Hibiniu, kita sudah tahu merah, Meji jingga, Mejiku kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oh, Mejiku Hibiniu itu singkatan dari tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu ya. Jadi ini bisa dipilih salah satu, salah dua untuk kalian terapkan pada saat belajar supaya memorinya bisa lebih kuat. Sekarang kita masuk ke sini. Remembering forgetting. Kita akan bicara mengenai teori lupa. Kenapa sih orang sudah mengingat tapi bisa lupa? Yang pertama ada decay teori. Ya. Kalau pada decay teori ini prinsipnya adalah rusaknya jejak-jejak ingatan hanya karena ausnya secara fisiologis. Kognitifnya sudah aus. Biasanya disebabkan karena usia ya. Makin bertambah umur, makin jadi pelupa ya. Dulu kayaknya pernah inget deh apa gitu ya. Tapi lupa. Apalagi hal-hal yang sifatnya baru. Ya, misalkan orang tua kan sering pikun lah ya, pikun. Kok anakku yang kedua itu jarang pulang ya. Padahal baru kemarin pulang.
Padahal baru kemarin pulang kampung ya minggu kemarin, tapi dia bisa mengatakan gitu ke orang lain karena dia mungkin rindu ingin bertemu, tapi juga lupa kayaknya udah setahun padahal baru minggu kemarin pulang. Itu karena jejak ingatannya sudah aus. Kemudian yang kedua ada interference theory. Ada konflik antara new and old memories. Ada dua jenis untuk interference theory. Yang pertama adalah proaktif. Pada proaktif, old memory interfere with recall of new information. Jadi memori yang lama mengintervensi memori baru. Setiap dia mau mempelajari sesuatu, pasti memori yang lama itu terus-menerus mengganggu sehingga dia tidak bisa mengingat hal-hal yang baru. Nah, kalau yang kedua, sebaliknya, retroaktif. New memories interfere with recall of old information. Jadi kalau orang sudah mempelajari satu hal baru, jadi yang lama tuh jadi lupa, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai retroaktif. Yang ketiga adalah motivated forgetting. Jadi kalau pada motivasi untuk melupakan di sini implies that forgetting can avoid painful memory. Nah, jadi memang ingin menghilangkan memori yang tidak menyenangkan, yang menimbulkan rasa sakit, tapi caranya cukup dengan ya melupakan begitu aja. Membutuhkan waktu untuk lupa, mengabaikan terus ya. Kalau misalkan tiba-tiba terlintas, ingat lagi, dia berusaha mengingat, ya sudah face it, hadapi itu. Mencoba mengevaluasi, waduh dulu ternyata seperti ini, seperti itu. Misalkan ada memori yang tidak begitu menyenangkan ya. Kita berusaha saja, kalau terlintas kepikiran ya sudah dipikirkan lagi, tapi kemudian kita mencoba untuk melakukan evaluasi dulu seperti ini. Oh, kalau begitu, kalau saya mengalami masalah yang sama, saya akan seperti apa, kan? Solusinya seperti itu. Nanti dengan berjalannya waktu, segala sesuatu itu bisa kembali dilupakan. Ya, demikian materi untuk pertemuan ke-9. Kalian bisa mendapatkan PowerPoint-nya di Skalsa. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa kalian tangkap dengan baik. Sekian, selamat belajar. Ibu langsung tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.